Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, selamat pagi para petani seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Akromul Ihsan, channel yang membahas seputar pertanian, perkebunan, solusi pertanian, serta pengalaman pertanian pribadi saya. Tentunya hari ini saya ingin menepati janji saya kepada teman-teman dan sobat tani sekalian terkait video saya sebelumnya, yang mana saya ingin membantu membuat video bagaimana cara pembuatan pupuk biosintetis yang memiliki kandungan 22, 18, 15, yaitu yang memiliki kandungan nitrogen 15, memiliki kandungan fosfat itu 18, dan memiliki kandungan kalium 15, yang juga dilengkapi dengan trace element ya teman-teman. Nah tentunya pagi hari ini ada sesuatu yang berbeda, yang mana jika biasanya saya menggunakan sebagai dekomposer atau mikroorganisme aktif yang biasanya saya ambil dari POC yang saya buat sebelumnya. Namun kali ini saya akan ambil langsung ya teman-teman dari pupuk biosintetis yang kita buat sebelumnya. Nah tentunya ini sesuatu yang sangat menarik ya, karena saya ingin mengkonfirmasi kepada teman-teman sekalian, kepada sobat tani sekalian, kepada seluruh para petani seluruh Indonesia, apakah betul bahwa mikroorganisme yang kita campur dengan pupuk sintetis atau pupuk kimia itu masih bisa hidup. Dan ini tentunya sebuah konfirmasi ya untuk teman-teman sekalian, bahwasanya ketika kita menggunakan sebagai mikroorganisme aktif sebagai starter untuk merombak material sintetis yang akan kita buat hari ini, diambil langsung daripada pupuk biosintetis yang sudah kita buat sebelumnya. Mari kita ambil langsung dari tempatnya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang dan mampu menghadirkan konten-konten yang bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Kita bawa pengambil ya, kita akan ambil. Sebenarnya hari ini jadwalnya kita mupuk ya teman-teman ya. Jadwal kita mupuk nanti di sore hari. Nah, kita ambil langsung. Nah, nih teman-teman, mikroorganismenya tentu saja terlihat banyak sekali biofilmnya yang memenuhi di permukaan tempat penampungan pembuatan pupuk kita sebelumnya. Dan ini merupakan pupuk biosintetis yang saya buat sebelumnya, yang untuk fase generatif awal ya, untuk tanaman padi dan juga bisa untuk tanaman kelapa sawit atau buah lainnya. Kita ambil sebanyak 500 ml ya teman-teman sekalian. Ini teman-teman, kurang lebihnya 500 ml ya. Kita tutup dulu ya teman-teman. Tutup kembali.
pastikan teman-teman menutup rapat. Ini hari ini juga jadwalnya mupuk, nah udah sampai 15 hari. Teman-teman tentunya masih ingat dengan janji saya kemarin, yang mana saya akan menggunakan pupuk sintetis yang memiliki kandungan 15-15 ya teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita gunakan NPK Ponska, yaitu Ponska Plus ya teman-teman sekalian, yang nantinya ini sebagai bahan utama daripada pembuatan pupuk biosintetis kita yang akan kita buat hari ini. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan ya teman-teman, ini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan di depan teman-teman sekalian. Tentunya berdasarkan komposisi dan proses fermentasi yang akan kita lakukan untuk biosintetis ini, merupakan pupuk biosintetis yang memiliki kemampuan powerful ya untuk di fase vegetatif aktif dan juga pra pembungaan ya teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita breakdown dulu apa yang menjadi komposisi dan kita analisa komposisi dan fungsi daripada masing-masing bahan yang kita gunakan hari ini. Nah, pertama kita di sini menggunakan pupuk NPK Ponska Plus itu sebanyak saya gunakan 1722 gram ya teman-teman ya. Ini. Karena yang akan kita buat sebanyak 20 liter. 20 liter pupuk biosintetis ini yang akan kita gunakan untuk Ponska Plusnya sendiri sebanyak 1722 gram, yang mana pupuk Ponska Plus ini memiliki kandungan unsur hara atau memiliki grade fertilizer-nya yaitu 15-15-15 ya teman-teman. Yang terdiri dari 15% merupakan unsur N dan 15% unsur P dan 15%-nya juga unsur K, yang mana dari pupuk NPK Ponska ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan kandungan sulfur sebanyak 9% ya teman-teman, dan juga memiliki kandungan zinc sebanyak 2000 ppm untuk di kemasannya. Nah, tentunya ini akan sangat membantu untuk keseimbangan atau pertumbuhan vegetatif dan generatif sebenarnya teman-teman sekalian. Nah, namun bahan kedua kita juga membutuhkan ZA. Nah, ZA sebanyak 191 gram, yang mana ZA sendiri merupakan sumber nitrogen ya teman-teman, yang memiliki kandungan N sebanyak 21% dan juga kandungan sulfur sebanyak 24%. Nah, tentunya ini akan meningkatkan kadar N yang, mohon maaf terputus teman-teman untuk video sebelumnya karena memori saya penuh. Kita lanjutkan teman-teman. Untuk bahan kedua yang akan kita analisis daripada kandungannya yaitu ZA. ZA sendiri di sini kita menggunakan sebanyak 191 gram,
yang mana Zeta ini memiliki kandungan nitrogen tambahan sebanyak 21%, serta memiliki kandungan sulfur yaitu 24% ya teman-teman sekalian. Tentunya ini akan meningkatkan kandungan N secara signifikan yang mendorong pertumbuhan vegetatif daun, batang, dan tentunya akan membantu efisiensi pemupukan ya teman-teman, karena memiliki kandungan sulfur yang cukup tinggi. Kemudian untuk bahan ketiga, kita juga menggunakan post green ya teman-teman. Post green yang akan kita gunakan di sini sebanyak 86 gram, yang tentunya teman-teman tahu post green memiliki kandungan fosfor sebanyak 20% dan juga memiliki kandungan kalsium dan juga memiliki kandungan magnesium. Tentunya ini akan membantu ya mengoptimalkan penyerapan daripada unsur B daripada Ponska oleh tanaman, yang nantinya ini akan menjadi hal yang vital untuk pembungaan dan perakaran ya teman-teman sekalian. Nah, terus kemudian kita juga menggunakan kotoran hewan ya teman-teman, kotoran hewan, yaitu saya menggunakan kohi kambing sebanyak 1000 gram atau 1 kilo, yang mana ini merupakan akan menjadikan sumber bahan organik ya teman-teman, sumber bahan organik yang mana memiliki kandungan nitrogen dan unsur hara mikro yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah dan tentunya akan meningkatkan populasi mikroba tanah dan juga akan melepaskan hara yang secara berlahan ya teman-teman. Terus kemudian kita menggunakan pupuk mikro majemuk. Nah, mikro majemuk ini kita menggunakan 40 gram untuk melengkapi semua kebutuhan hara makro ya. Yang mana jika di unsur hara tadi kita sudah memiliki kandungan N, P, K. Nah, ini kita lengkapi juga dengan unsur hara mikro yang di sini tentunya teman-teman tahu tentunya unsur hara mikro memiliki kandungan unsur mikro majemuk seperti boron, zinc, kemudian kaprum, ferum, mangan, molybdenum, dan lain-lainnya ya teman-teman. Yang tentunya ini tidak cukup disediakan oleh komponen-komponen lain, makanya kita perlu tambahkan mikro majemuk yang di awal tadi tentunya saya sebutkan sebagai TE atau trace elemennya ya teman-teman. Nah, ini merupakan sangat penting untuk proses enzimatik untuk pembentukan bunga dan ketahanan penyakit ya teman-teman sekalian. Kemudian kita juga akan menggunakan molase sebanyak 200 ml yang merupakan sumber energi karbon bagi mikroba selama proses fermentasi ya teman-teman sekalian. Kemudian yang ketujuh, kita akan menggunakan pupuk biosintetis yang tadi kita ambil ya, sebanyak 500 ml, yang tentunya ini sebagai starter kita untuk merombak material-material sintetis yang nantinya juga akan kita isolasi dulu dengan kita menggunakan material organik seperti limbah dapur, yaitu air cucian beras dan air kelapa. Kemudian di sini kita membutuhkan sebanyak 18 liter ya, sebenarnya 20 liter yang saya bagi dua. Di sini sebanyak 18 liter pada tong ini merupakan air cucian beras dan air kelapa, dan juga di sini ada sebanyak 2 liter air cucian beras dan campuran air kelapa. Nah, tentunya air cucian beras ini dan air kelapa ini
yang memiliki kaya vitamin B1 ya teman-teman, kaya vitamin B1 dan unsur hara. Sementara air kelapa sendiri adalah sumber daripada fitohormon, eh, baik itu auksin, sitokinin maupun giberelin ya, yang tentunya dari ketiga fitohormon tersebut yang merupakan fitohormon yang alami yang sangat powerful untuk merangsang pembelahan sel serta pertumbuhan tunas dan pembungaan. Kemudian yang terakhir kita akan memfermentasi ya teman-teman, yang fermentasi selama 15 hari dari semua bahan yang kita miliki ini. Tentunya ini akan membantu pengurai senyawa kompleks ya, seperti yang dimiliki daripada pupuk biosintetis yang nantinya akan kita isolasi dulu bersama molase dan juga kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini akan kita masukkan setelah masa isolasinya selama 5 hari ya teman-teman sekalian. Masa isolasinya selama 15 hari yang nantinya akan menciptakan senyawa bioaktif dan asam organik atau hormon yang bermanfaat ya teman-teman sekalian. Nah, tentunya dari semua bahan yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat dari komposisi-komposisi ini, teman-teman sekalian tentunya harus memiliki kesimpulan bahwasanya pupuk yang kita buat di hari ini merupakan pupuk biosintetis yang digunakan pada masa vegetatif aktif dan fase pra pembungaan ya, yang tentunya kekuatannya terletak pada kombinasi hara makrosintetis yang lengkap, terdiri dari unsur N, P, dan K, dan juga didukung dengan kandungan unsur hara makrosekunder terdapat dari unsur kalium, sulfur, dan juga magnesium, dan juga dilengkapi dari unsur hara mikro yang terdiri dari beberapa unsur yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dan tentunya ini merupakan pupuk sintetis yang sangat lengkap ya teman-teman, yang memiliki kelebihan tentunya juga dilengkapi dengan hormon alami dan juga mikroba pengurai ya teman-teman sekalian. Nah, untuk penggunaannya sendiri teman-teman nanti bisa encerkan dengan perbandingan 1:10 untuk tanaman tahunan atau 1:20. Sedangkan untuk tanaman seperti tanaman-tanaman yang seperti diambil daunnya, seperti bayam atau kangkung atau lainnya, ini bisa teman-teman gunakan dengan perbandingan 10 mili sampai 20 mili per 1 liternya. Nah, tentunya ini diaplikasikan jika menggunakan sistem semprot, digunakan sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore ya teman-teman sekalian. Begitupun untuk pengocoran. Nah, untuk proses fermentasi dan proses pencampurannya, saya sudah sering membuat video di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara proses pencampuran dan proses fermentasinya. Teman-teman bisa lihat kembali agar video ini tidak terlalu panjang ya teman-teman. Tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Saya doakan semoga teman-teman sekalian diberi kesehatan dan juga diberi keberkahan rezeki yang sangat berlimpah,
Dan mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, dan komen, dan tolong dibagikan jika video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.